Saya minta maaf. Ini memang kesalahan saya dan saya rela dipotong gaji untuk ganti ruginya, Pak. Apa? Detik ini juga kamu saya pecat. Mas, aku mohon, Mas. Lepas. Mas, kamu itu menantu macam apa sih? Menantu nggak tahu diri. Ini, lepas. Ibu kasih waktu 2 bulan untuk Jamal berubah kelakuannya. Kalau dalam waktu itu Jamal tidak berubah, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus bercerai dengan Jamal. Kalau kamu nggak mau cerai juga, ibu nggak akan anggap kamu sebagai anak ibu lagi. Bro, makan yuk. Yuk, boleh nih. Mal, lo ikut nggak? Kita makan. Duluan deh, gue lagi tanggung nih, selesaiin pola, ya. Oh ya udah, kita duluan ya. Iya, ya. Ayo, Mal. Mal, kita duluan ya. Iya, ya. Lapar juga. Makan dulu deh. Bro, ruang kerja kita kebakaran. Ayo cepet bro. Apa? Ayo cepat. Air! 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 Jamal, ini kecelakaan kerja yang sulit saya tolerir. Mau nggak mau, kamu harus terima konsekuensinya. Iya, Pak. Saya minta maaf. Ini memang kesalahan saya dan saya rela dipotong gaji untuk ganti ruginya, Pak. Apa? Potong gaji? Sampai kapan kamu bisa melunasi? Berapa tahun? Ini kecelakaan besar. Loh, Pak. Ini Detik ini juga kamu saya pecat. Pak, ini nggak salah. Security! Pak, Bapak jangan sampai pecat aja dong, Pak. Ada apa pak? Bawa keluar dan usir dari pabrik ini. Baik, ayo keluar. Pak, saya nggak rela kalau Bapak pecat, Pak. Pak, tunggu, Keluar, Pak. saya bilang. Pak. Pak, tunggu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Mas? Kok mukanya kayak gitu? Aku dipecat, Fat. Yang sabar ya, Mas. Nanti pasti akan dapat kerjaan lagi. Besok aku akan coba untuk cari kerja. Mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Pasti kerjaannya nggak bener, makanya kena pecat. Udahlah Fatia, suami kamu itu memang gak ada gunanya. Bu, aku ini lagi pusing. Tolong jangan ditambahin pusing. Itu kan ulah kamu sendiri. Ngasih nafkah selalu pas-pasan. Kemana hasil kerja kamu selama ini? Bu, jangan ngomong kayak gitu sama Mas Jamal. Biarin. Biarin dia merasa kalau jadi suami itu dia tidak ada gunanya sama sekali. Aku nggak suka cara bicara ibu kamu seperti itu. Mas, maafin ibu ya, Mas. Lihat aja. Besok aku cari kerja dan aku akan tunjukkan ke ibu kalau aku bisa mendapatkan kerjaan yang lebih baik dan uang yang lebih banyak. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau melamar pekerjaan, Pak. Masih ada lowongan? Aduh, maaf, Pak. Saat ini nggak ada lowongan, Pak. Udah, terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula.
nanti aku kembalikan. Jamal, suami macam apa kamu? Cari kerja yang benar, jangan cuma ngandelin istri kamu. Ibu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Sini. Mas, aku mohon. Lepas. Mas, kamu itu menantu macam apa sih? Menantu nggak tahu diri. Sini. Lepas. Ibu, Mas, Ibu bangun, Bu. Ibu buka matanya, Bu. Bu, Ibu ya Allah. Maaf Ibu, tunggu di sini saja, biar kami yang tangani pasien. Suster, saya mohon selamatkan ibu saya, Suster. Pasti akan kami lakukan yang terbaik. Permisi Bu. Keluarga pasien Ibu Rahmi. Saya, Dok. Gimana keadaan ibu saya? Secara keseluruhan, ibu Anda baik-baik saja. Cuma ada sedikit memar. Alhamdulillah. Saya boleh ketemu ibu saya sekarang? Silahkan, Mbak. Makasih ya, dokter. Bu. Maaf ya. Kalau Mas Jamal kasar sama ibu. Fatia, sejak awal kan ibu nggak setuju kamu menikah dengan Jamal. Bu, tapi awalnya kan Mas Jamal nggak seperti ini. Dia berubah jadi kasar semenjak jadi PHK. Ya mungkin dia stres jadi pengangguran, Bu. Apapun alasannya, Jamal itu tetap salah. Fatia tahu Mas Jamal salah. Makanya Fatia membantu dia, Bu. Biar dia bisa taubat. Biar bagaimana, Jamal itu nggak pernah bisa mau berubah. Lebih baik kamu cerai saja sama dia. Astagfirullahaladzim, Bu. Masa aku disuruh cerai? Rumah tangga aku, anak ibu lagi berantakan. Lagi ada ujian. Harusnya ibu suruh aku untuk sabar. Iya, Jamal itu butuh kamu hanya untuk bayarin hutang-hutangnya saja. Kalau Jamal itu tidak akan bisa berubah. Yang ada kamu makin menderita. Sekarang ibu minta, kamu harus minta cerai dari dia. Supaya kamu tidak menderita seperti ini lagi. Bu, ibu istirahat dulu di sini ya, biar aku bikinin teh. Terima kasih. Mas sakit, Mas tolong lepasin, Mas. Istri macam apa sih kamu? Hah? Main pergi gitu aja nggak ninggalin duit, nggak ninggalin makanan. Mau jadi istri durhaka kamu? Mas, kan aku nganterin ibu ke rumah sakit. Malah ibu terus yang jadi alasan kamu. Kamu itu istri aku. Kamu terus taat dan patuh sama aku, paham? Iya, aku tahu, Mas. Tapi ibu pingsan, Mas. Makanya aku bawa ke rumah sakit. Kamu itu masih ngebantah aja sih kalau aku bilang. Sekali lagi kamu ngebantah, aku akan melakukan hal yang lebih keras sama kamu. Astaghfirullah Rabbal Astagfirullahaladzim, Mas. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a
Bang, ampun bang, ampun bang, ampun bang, jangan pukul saya bang. Gua bisa saja ampuni lo, tapi lu harus bayar hutang-hutang lo yang dulu lu pakai buat judi. Bang, jangan khawatir bang, pasti gue bayar bang. Kalau gue ada duit, pasti gue bayar, tenang aja. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu harus bayar hutang-hutang lu yang 20 juta itu. Gue gak ada duit sekarang bang. Hei! Kejar! Woi! Hei! Jamal, Leo, Leo, tolongin gue Leo. Ayo kita pergi cepat, cepat. Kurang ajar tuh dia. Bersin kabur dia. Awas lu Jamal, beraninya lu mempermainkan gue. Tenang aja bos, kalau kita udah dapetin, saya bikin jadi di tempe penyet. Gue setuju bos. Oke, cabut. Astagfirullahaladzim. Ibu nyuruh aku nikah sama Mas Umar. Aku masih istrinya Mas Jamal, Bu. Makanya, kamu cepat cerai dengan Jamal supaya bisa menikah dengan Umar. Ya Allah, Ibu. Ngapain sih kamu tuh? Masih kasihan aja dengan Jamal? Sementara Jamalnya aja nggak pernah kasihan sama kamu. Ibu tuh sering lihat dengan mata kepala ibu sendiri bagaimana Jamal memperlakukan kamu. Jangankan dia ngasih duit sama kamu, malahan dia ngambil duit kamu. Ibu tuh nggak rela lihatnya. Sampai kapan Fatia, kamu tuh bisa bertahan sama dia? Bu, Fatia mohon, jangan minta Fatia cerai dari Mas Jamal. Kasih Fatia waktu ya. Kasih Fatia waktu supaya bisa ngerubah Mas Jamal. Ibu benar-benar nggak ngerti jalan pikiran kamu. Udah jelas-jelas Jamal itu suami nggak bener, masih aja kamu belain. Sekarang gini aja, Ibu kasih waktu 2 bulan untuk Jamal berubah kelakuannya. Kalau dalam waktu itu Jamal tidak berubah, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus bercerai dengan Jamal. Kalau kamu nggak mau cerai juga, Ibu nggak akan anggap kamu sebagai anak Ibu lagi. Jadi gitu Umi, semenjak Mas Jamal jadi pengangguran, kerjaannya mabuk, main judi. Sampai-sampai sekarang Fatia harus pindah ke rumah kontrakan karena rumah yang lama dijual untuk nutupin utang dia. Itu pun utangnya belum habis Umi, belum lunas. Makanya Ibu Neng minta Neng bercerai dari Mas Jamal gitu karena nggak kuat ngeliat kelakuannya Neng. Iya. Ibu minta Fatia pisah dari Mas Jamal. Tapi Fatia takut dosa, Umi. Dan Fatia yakin Mas Jamal bisa berubah. Tapi ibu tetap aja maksa supaya Fatia bisa pisah dari Mas Jamal. Sekarang Fatia bingung harus ngapain. Umi setuju banget dengan sikap Neng yang mempertahankan rumah tangga. Karena mempertahankan rumah tangga itu gak gampang sayang. Seperti hadis Rasulullah mengatakan, a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Ngomong-ngomong masalah cerai sayang, cerai itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah. Karena nanti banyak korban, nak, banyak korban. Seperti Rasulullah